Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, alhamdulillah adik-adik, baik yang ada di rumah maupun yang ada di sini, kita masih bisa belajar bersama, yaitu belajar Nahwu abstrak. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang hukum kalimat fi'il. Di sini hukum kalimat fi'il itu ada dua, yaitu mabni dan mu'rab. Mabni artinya tetap, sedangkan mu'rab berubah. Mabni ini masuk kepada ketiga kalimat fi'il. Bisa masuk kepada fi'il madhi, mudhari', dan juga masuk kepada fi'il amar. Yang kita bahas pertama, yaitu masuk kepada fi'il madhi. Fi'il madhi pada dasarnya itu dimabnikan fathah, fathah yang jelas, jika akhirnya berupa huruf shahih dan tidak bertemu dengan wawu jamak serta dhamir rafa mutaharrik. Di sini saya akan membuat contoh kalimat fi'il madhi.
Di sini saya membuat contoh dua kalimat fi'il madhi. Ada naswara dan ghaza. Yang pertama kan fi'il madhi hukumnya mabni fathah yang jelas jika akhirnya berupa huruf shahih dan tidak bertemu dengan wawu jamak serta dhamir rafa' mutaharek. Seperti contoh naswara. Naswara. Kedua kalimat ini dimabnikan fathah. Fathah yang jelas karena akhirnya ini berupa huruf shahih. Berupa huruf shahih itu berarti bukan berupa huruf ilat. Huruf ilat itu ada 3, yaitu alif, wawu, dan ya. Di sini jelas naswara. Naswara, huruf akhirnya berupa huruf ro. Dan huruf ro itu bukan salah satu dari huruf ilat ini. Jadi dimabnikan fathah yang jelas. Yang kedua, fi'il madhi dimabnikan fathah yang dikira-kirakan. Di sini fathah yang dikira-kirakan itu berada pada 3 tempat. Yang pertama dikira-kirakan pada sukun. Yang kedua dikira-kirakan pada huruf ilat. Dan yang ketiga dikira-kirakan pada dhammah. Fathah yang dikira-kirakan pada sukun itu jika fi'il madhi itu bertemu dengan dhamir rafa' mutaharek. Dhamir rafa' mutaharek seperti contoh lafadz naswarta, naswartuma, naswartum, naswarti, naswartuma, naswartunna, naswartu, dan naswarna. Dan di sini juga ada naswarna. Di sini semua kalimat ini itu dimabnikan fathah, tapi fathahnya dikira-kirakan pada sukun karena bertemu dengan dhamir rafa' mutaharek. Yang ketiga, fi'il madhi hukumnya mabni fathah yang dikira-kirakan pada huruf ilat jika akhirnya berupa huruf ilat. Seperti contoh ghaza. Ghaza ini fi'il madhi mabni fathah, tapi fathahnya dikira-kirakan pada huruf ilat, yaitu huruf ilatnya berupa alif. Alif selamanya tidak bisa menyandang harokat, jadi fathahnya dikira-kirakan pada alif. Yang ketiga, fi'il madhi mabni fathah yang dikira-kirakan pada dhammah jika akhirnya bertemu dengan wawu jamak. Wawu jamak itu wawu yang menunjukkan makna banyak. Seperti contoh fa'alu, naswaru. Kedua kalimat ini dimabnikan dhammah. Fathah yang dikira-kirakan pada dhammah. Lamnya ini diberi dhammah, roknya juga karena bertemu dengan wawu jamak. Nah, kalau di sini yang lafadz ini naswaru, ini fathahnya dikira-kirakan pada dhammah karena akhirnya bertemu dengan wawu jamak. Saya kira penjelasan dari fi'il madhi adik-adik sudah paham. Kita lanjut yang hukumnya mabni masuk kepada fi'il amar.
Yang kedua, fiil yang hukumnya mabni itu masuk kepada fiil amar. Yang pertama, fiil amar itu dimabnikan sukun jika akhirnya itu berupa huruf shahih. Seperti contoh, unsur. Lafadz unsur ini dimabnikan sukun karena akhirnya tidak berupa huruf ilat, berupa huruf shahih. Contoh lain seperti ijlis, idrib. Kedua kalimat ini juga sama. Fi'il amar menunjukkan perintah dimabnikan sukun karena akhirnya berupa huruf shahih. Yang kedua, fi'il amar mabni membuang nun. Jika akhirnya bertemu dengan alif tasniyah, wawu jamak, dan ya mu'annas mukhatabah. Seperti contoh, unsura, unsuru, dan unsuri. Ketiga kalimat ini mabni membuang nun. Asalnya itu seperti ini, unsuroni, unsuruna, dan unsurina. Tapi ketiga nun ini harus dibuang karena bertemu dengan alif tasniyah, wawu jamak, dan ya mu'annas mukhatabah. Menjadi unsuru, unsuri, dan unsuro. Yang ketiga, fi'il amar mabni membuang huruf ilat. Itu jika fi'il amar akhirnya berupa huruf ilat. Seperti contoh, fi. Di sini yang ini yang fi'il amar. Fi ini asalnya itu ada yaknya, tapi yaknya ini dibuang. Soalnya ya itu termasuk salah satu dari huruf ilat, jadi menjadi fi. Contoh lain seperti ud'u. Lafadz ud'u ini juga menunjukkan perintah. Asalnya itu ud'uwa. Ada wawunya. Wawu juga harus dibuang karena wawu termasuk juga huruf ilat. Yang keempat, fi'il amar mabni fathah. Jika akhirnya bertemu dengan nun taukid. Seperti contoh, ijlisanna, idribana, dan unsurona. Ketiga kalimat ini fi'il amar, tapi dimabnikan fathah soalnya akhirnya ada nun taukidnya. Jadi huruf sebelum akhir itu dimabnikan fathah. Yang ketiga, yang mabni itu masuk kepada fi'il mudhari'.
Di sini fi'il mudhari itu hukumnya ada dua, yaitu mabni dan mu'rab. Fi'il mudhari hukumnya mabni itu apabila bertemu dengan nun jama' inas dan nun taukid. Jika fi'il mudhari itu akhirnya bertemu dengan nun taukid, maka dimabnikan fathah. Dan yang kedua, dimabnikan sukun apabila bertemu dengan nun jama' inas. Di sini saya akan memberi contoh fi'il mudhari. Di sini saya memberi contoh fi'il mudhari ada yang suru, yang suroni, yang suruna, tang suru, tang suroni, yang surna, tang suru, tang suroni, tang surna, tang surina, tang suroni, tang surna, ang suru, nang suru. Yang pertama kan fi'il mudhari dimabnikan fathah jika bertemu dengan nun taukid. Seperti contoh, fi'il mudhari yang bertemu dengan nun taukid, contohnya seperti tadribana dan yang suronna. Kedua kalimat ini fi'il mudhari dimabnikan fathah, huruf sebelum akhir diberi harokat fathah karena bertemu dengan nun taukid. Nun taukid itu gunanya untuk menguatkan. Cirinya nunnya itu diberi tasdid. Yang kedua, fi'il mudhari dimabnikan sukun jika akhirnya bertemu dengan nun jama' inas. Seperti contoh, di sini saya membuat contoh fi'il mudhari yang suru, yang suroni, yang suruna, tang suru, tang suroni, yang surna, tang suru, tang suroni, tang suruna, tang surina, tang suroni, tang surna.
Di sini yang fi'il mudhari' dimabnikan sukun itu jika bertemu dengan nun jamak inas, seperti contoh yang surna dan tadribna. Kedua kalimat ini fi'il mudhari', tandanya diawali oleh salah satu huruf mudhari'ah. Hukumnya mabni, dimabnikan sukun karena akhirnya ini bertemu dengan nun jamak inas, nun yang menunjukkan banyak untuk perempuan. Yang kedua, fi'il mudhari' hukumnya mu'rab jika akhirnya tidak bertemu dengan nun taukid dan nun jamak inas. Seperti contoh yang suruh, tang suruh. Di sini jelas akhirnya tidak berupa nun jamak inas dan juga tidak berupa nun taukid. Jadi hukumnya mu'rab. Tandanya yaitu dhammah yang jelas. Dari penjelasan kali ini, saya kira adik-adik sudah paham. Saya lanjutkan sesi pendalaman materi. Baik adik-adik, sekarang pendalaman materi. Di sini saya akan memberi contoh bagaimana cara mengi'rabnya.
Di sini saya memberi contoh dari kalimat fi'il, yaitu fi'il madi. Lafadz nasworo, cara mengirobnya. Nasworo, kalimat fi'il karena menunjukkan kata kerja, termasuk fi'il madi karena menunjukkan zaman lampau. Hukumnya mabni. Saya ulangi lagi. Nasworo, kalimat fi'il karena menunjukkan kata kerja, termasuk fi'il madi karena menunjukkan zaman lampau. Hukumnya mabni. Mabni fathah yang jelas karena akhirnya berupa huruf shahih serta tidak bertemu dengan wawu jamak dan dhamir rafa mutaharek. Mabni fa'il, fa'ilnya berupa dhamir mustatir jawaz, takdirnya lafadz huwa untuk mufrad mudzakkar ghaib. Di sini saya akan memberi satu contoh kalimat. Di sini ada lafadz az-zaidani nasworo madluman. Az-zaidani, dua orang Zaid. Nasworo, dua orang telah menolong. Dan yang terakhir madluman, orang yang berbuat zalim, orang yang dizalimi. Saya sebutkan dulu satu lafadznya, langsung adik-adik yang bisa silahkan angkat tangan. Az-zaidani. Ya, silakan Ananda Rahma. Az-zaidani. Kalimat isim tandanya al, hukumnya mu'rab, mandil i'rabnya nasab, tandanya kasrah yang jelas karena isim mufrad lahir. Az-zaidani artinya dua orang Zaid. Kalimat isim tandanya al, hukumnya mu'rab, mandil i'rabnya rafa, tandanya alif karena isim tasniyah, sedangkan nun adalah sebagai pengganti tanwin. Ya, benar. Yang kedua, nasworo, dua orang telah menolong. Ananda Eli. Nasworo, kalimat fi'il karena menunjukkan kata kerja, hukumnya mabni fathah yang dikira-kirakan mabni fathah yang jelas karena akhirnya berupa huruf shahih dan tidak bertemu dengan wawu jamak atau dhamir rafa mutaharik. Mabni fa'il, fa'ilnya berupa alif dhamir baris mutasil mabni sukun untuk tasniyah mudzakkar ghaib. Ya, benar. Yang ketiga, madluman. Ananda Umam. Madluman, kalimat isim tandanya tanwin, hukumnya mu'rab, mau i'rabnya nasab, tandanya fathah yang jelas karena isim mufrad sahihul akhir. Ya, benar. Sekarang saya memberi contoh yang kedua, yaitu fi'il mudhari'.
Di sini saya memberi contoh lafadz yang suruh, fi'il mudhari'. Cara mengi'rabnya yang suruh kalimat fi'il karena menunjukkan kata kerja, termasuk fi'il mudhari' karena diawali oleh salah satu huruf mudhara'ah. Hukumnya mu'rab karena tidak bertemu dengan nun taukid dan nun jama' inas, mabni fa'il, fa'ilnya berupa dhamir mustatir jawaz, takdirnya lafadz huwa untuk mufrad mudzakkar ghaib. Dan saya memberi soal yang nomor 2 berupa lafadz Ahmadu yahduru fil masjidi. Ahmadu, Ahmad, yahduru, dia laki-laki hadir, fi, di, al masjidi, masjid. Langsung adik-adik yang bisa langsung angkat tangan. Ahmadu. Adnanda Hilmi. Latisim karena menunjukkan kata benda, hukumnya mu'rab, mudhari'nya rofa, tanya dengan jas karena isim ghairu munsharif. Ya, benar. Yahduru. Ananda Kaila. Ya duru kalimat fi'il karena menunjukkan kata kerja, termasuk fi'il mudhari' karena diawali oleh salah satu huruf mudhari'. Hukumnya mu'rab karena tidak bertemu dengan nun taukid dan nun jama' inas. Mabni fa'il, fa'ilnya berupa dhamir mustatir jawaz, takdirnya lafadz huwa untuk mufrad mudzakkar ghaib. Fi. Anandarian. Silakan, Fi. Kalimat huruf karena artinya tidak bisa dibayangkan, tidak memiliki i'rab. Al masjidi. Ananda Madin. Al-masjid kalimat isim tadinya al-hukumnya mu'rab, al-i'rabnya fathahnya kosong, jelaskan isim mufrad al-akhir. Ya, benar. Yang ketiga yaitu kalimat fi'il amar.
Di sini saya memberi contoh kalimat fiil dari fiil amar. Di sini ada lafadz sun. Sun kalimat fiil karena menunjukkan kata kerja, termasuk fiil amar karena menunjukkan perintah, hukumnya mabni. Mabni sukun karena akhirnya berupa huruf shahih, mabni fa'il, fa'ilnya berupa dhamir mustatir wujub, takdirnya lafadz anta untuk mufrad mudzakkar mukhatab. Dan di sini saya memberi contoh yang ketiga tentang fiil amar. Di sini ada lafadz ya bakru iftah al baba. Ya bakru wahai bakru bakar, iftah bukalah, al baba pintu. Langsung saja adik-adik yang bisa langsung angkat tangan, mulai dari lafadz ya, huruf ya. Ananda Faisal. Ya, kalimat huruf karena artinya tidak bisa dibayangkan dan tidak memiliki i'rab. Ya, benar. Bakru, bakar. Adik Nanda. Kalimat isim karena menunjukkan kata benda, hukumnya mu'rab mau dirabnya rafa, tandanya dhamma yang jelas karena isim mufrad shahihul akhir. Ya, benar. Iftah, bukalah. Ananda Hida. Iftah kalimat fiil karena menunjukkan kata kerja, termasuk fiil amar karena menunjukkan kata perintah, hukumnya mabni sukun karena akhirnya berupa huruf shahih, mabni fa'il fa'ilnya berupa dhamir mustatir wujub, takdirnya lafadz anta untuk mufrad mudzakkar mukhatab. Dan yang terakhir al-baba, pintu. Ananda Faik. Al-baba kalimat isim tandanya al, hukumnya mu'rab madhabnya nasab, tanda fathah yang jelas karena termasuk isim mufrad shahih lahir. Ya, itu tadi penjelasan dan contoh dari fiil madhi, mudhari, dan amar. Alhamdulillah, pertemuan kali ini sudah selesai. Semoga bermanfaat dan barokah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.